Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, teman-teman senasib seperjuangan, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Mbah Mis Jagat bersama kawan-kawan di part 2 kali ini, tepatnya di pemakaman ya. Zaman dahulu teman-teman, di lokasi ini adalah pemakamannya yang konon katanya kampungnya sudah ditinggalkan ya. Kita mungkin nanti akan bincang-bincang dengan narasumber tadi adalah Mas Marihin ya, yang sedikit tahu tentang makam atau kuburan zaman dahulu di sini teman-teman. Oke, kita langsung saja tanya-tanya sama Mas Marihin ya. Lokasinya di mana? Apakah di sini tepatnya ya? Gimana Mas Marihin, sudah terdeteksi? Tepatnya di sini, Mas. Tepatnya di sini. Iya. Oke, kita mencari tempat sedikit agak mungkin agak adem dan sambil duduk santai ya. Kita berbicara tentang makam. Mungkin teman-teman juga sedikit sudah merasakan bahwa di sini Peninggalannya, Mbak. ini peninggalannya ya. Ini termasuk ini teman-teman. Ini di sekitar kita itu semua kuburan, Mbak. Oh. Ini semua yang kita pijak ini kuburan, Mbak. Mungkin diantaranya kita di atasnya, Mbak. Assalamualaikum ya ahli kubur. Desa mana Mas berarti Mas? Jadi Kalau dulu namanya Kampung Platen. oh, Kampung Platen di Tepatnya Bon Gede. oh, Bon Gede di sini Iya, ya. yang namanya Bon Gede itu di sini. Berarti Mas Marihin dulu pernah terjadi di sini, melihat secara batin itu kuburan itu terjadinya di lokasi ini. Di lokasi ini kebetulan saya pas cari Rambanan. tanaman rambanan buat makan kambing. Oh iya, di sebelah Saya sana. kecapean terus Istirahat saya istirahat di sini. di sini. Di sini bentuknya hampir mirip kayak gini, cuman batunya itu bulat-bulat mulus. Mulus ya. Nah, begitu saya istirahat, saya sadar ternyata semua itu mutlak kuburan. Kuburan. Makam. Berarti kuburan dari desa Platen itu tadi ya. Iya. Nah, dari orang-orang desa Platen itu Leluhur tadi. kita bisa dikatakan lah. Leluhur ya. Sebelum ada Kampung Wonorjo ya Mas mungkin ya. Sebelum ada Kampung Wonorjo dan Kampung Winongsari. Oh, pertama berarti kampung di pertama ya. Kampung dikarenakan kemungkinan cerita orang zaman dulu kan adanya penjajahan, orang Jawa kan cari hidup. Cari jadi ada yang kesana yang jauh dari jangkauan jalan raya. Iya, Keselamatan lah ya. Berarti nyari desa yang terpencil untuk perdesaan ya, untuk permukiman ya mungkin Mas ya. Iya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Dan itu nggak 1-2 makam ya Mas ya terjadi di sini ya. Lebih dari 50 makam. Lebih dari 50 makam, kurang lebih begitulah. Kurang lebih, kurang. 50 makam itu pun saya belum lihat yang sebelah sana. Cuman saya lihat di sekitar sini ada makam, terus saya buru-buru saya pulang karena waktunya sudah siang. Menjelang sore. Begini teman-teman, maksudnya ya, kita kesimpulannya begini teman-teman, kenapa kita yang menjadi narasumber seorang mas-mas yang masih muda, mungkin teman-teman sedikit agak ragu ya, kok masa orang masih muda kok tahu tentang ini. Memang ini bukan hanya dilihat dari usia, mata batin atau usia ya teman-teman ya. Ini bukan dilihat dari lahir, tapi Mas Marihin ini melihatnya dari mata batin ya, dan juga tidak sengaja Mas ya. Iya. Tidak sengaja untuk melihat bahwa di sini adalah makam. Jadi Mas Marihin ini adalah dulu penggembala kambing atau peternak kambing yang mencari rumput di sini, dan kebetulan saat mencari rumput merasa lelah, letih dan istirahat di sini teman-teman. Nah, itu cerita lengkapnya seperti itu mungkin Mas Mari, betul Mas Mari? Ya begitu. Terus istirahat ya, istirahat sejenak, terus dia merasa kelelahan lalu ketiduran teman-teman. Tapi setelah bangun dia merasa bahwa yang diduduki itu adalah makam. Kemudian dia menengok kanan kiri, ternyata semuanya di sini adalah makam ya teman-teman ya. Begitu Mas Mari ya kira-kira ya. Nah, itu cerita Mas Mari seperti itu teman-teman tadi yang sudah diceritakan sama saya. Dan ketahuilah ini teman-teman ya, jalan ini teman-teman dari desa setempat yang kaos kuning ini adalah Mas Dek ya. Dan ini Mas Radi adalah paranormal ya, atau pawang hujan dari Pemalang ini teman-teman. Ini juga ikut menerawang di sini bahwa di sini katanya juga memang ada
makam leluhur. Begitu kata Mas Radi. Betul Mas Radi begitu ya? Betul. Oh ya itu. Oke, Monggo, lanjut. teman-teman kita lanjutkan untuk mencari, mungkin barangkali teman-teman melihat dari layar kamera. Kalau saya tidak melihat, mungkin teman-teman melihat, bisa saja ya teman-teman ya. Kalau melihat bebatuannya di sini memang ada teman-teman ya, tapi karena lahan ini sudah dikelola untuk masyarakat, sudah menjadi hak milik masyarakat ya. Artinya di sini sudah dikelola lahannya dan tidak diperhatikan ya. Dan mungkin kita akan lebih detailnya nanti kita mencari narasumber yang sudah tua atau sesepuh di desa setempat teman-teman yang bisa menjelaskan secara detail ya. Kalau Mas Mari melihatnya dari mata batin ya, melihatnya dari mata batin, dan kebetulan Mas Mari ini dia adalah seorang indigo ya teman-teman. Kalau terlihat di sini memang banyak batuan-batuan ya teman-teman ya. Ini posisinya memang jauh dari pedesaan ya, jauh dari desa. Dan keterangan Mas Marihin tadi, memang di zaman Belanda masyarakat ini untuk mencari hidup atau mencari perlindungan yaitu dengan cara berdomisili di tengah hutan ya teman-teman ya. Tapi karena itu tadi, di desanya dulu di desa Meladen ini ada suatu musibah yaitu panggebluk atau kematian yang berturut-turut, jadi masyarakatnya meninggalkan desa tersebut teman-teman. Dan ini adalah di lokasi pemakamannya di daerah sini teman-teman, kata Mas Marihin ya. Mereka bertiga sambil mendeteksi secara batiniah, mencari sesuatu yang mungkin bisa ditunjukkan pada sahabat semuanya. Oke, sebentar kita mengikuti Mas Marin ya. Apakah ada penemuan baru di sini secara lahir maupun secara batin ya teman-teman? Gimana Mas Marin, apa ada penemuan baru secara lahir maupun batin? Ada, cuman kemungkinan karena kita di siang hari terus pas panas, kita konsentrasinya pun agak buyar teman-teman. Oh iya. Jadi kita benar-benar harus mencari suatu benda atau penampakan yang lain yang bisa dilihat secara nyata. Nah, secara nyata ya. Ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman melihat dari balik kamera. Walaupun saya tidak melihat, siapa tahu teman-teman punya mata batin yang tajam bisa melihat sesuatu di daerah sini ya teman-teman. Tapi nampaknya di sini memang banyak bebatuan-bebatuan yang letaknya itu aneh ya teman-teman ya. Letaknya itu aneh. Ini memang di posisi di pemakamannya di daerah sini teman-teman. Dan tentunya kalau kita sendiri di sini mungkin kita akan merasa sedikit merinding ya teman-teman ya. Karena di hutan yang sangat jauh dari pemukiman, dan posisi saat ini juga walaupun panas ini agak mendung ya teman-teman ya. Seolah-olah mendukung mistis di daerah sini teman-teman. Baik teman-teman, kiranya kita cukupkan dulu untuk penelusuran makam kuno ya. Bukan makam gaib teman-teman, makam kuno, tapi sudah tidak dilestarikan atau diuri-uri sama masyarakat desa setempat ya. Jadi sudah tidak terlihat secara nyata, tapi kalau dilihat secara batin bisa terlihat ya teman-teman ya. Ini lokasinya di daerah sini. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, komen, subscribe di channelnya Mbah Jaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.